Jungle. Dengan kudroh, irodah, dan inayahnya, pada waktu kali ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama memanfaatkan atau memakmurkan jatah umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan pada saatnya subur dengan pahala di hadapan Sang Maha Ghafur. Dan pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan yang baru dan juga di tahun yang baru. Tentu berkaitan dengan demikian, masuknya kita kepada tahun yang baru yang disambut dengan gembira, bahkan dengan melakukan penyambutan dengan berbagai macam acara atau kegiatan yang beranggapan bahwa hal yang patut disyukuri bahwa Allah masih memberikan kenikmatan usia sehingga sampai kepada tahun yang baru, tahun 2022, yang sesungguhnya tanpa kita sadari semakin bertambahnya tahun ini sesungguhnya bukan semakin memperpanjang umur, bukan semakin memperlambat ajal, tetapi hakikatnya semakin memperpendek umur. Karena yang disebut dengan ajal ini di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan sesuatu yang ada batasnya, sesuatu yang pasti akan menemukan ujungnya. Para ulama mengatakan ajal itu waktu yang sudah ditentukan batasnya. Jadi kalau batas itu ada awalnya, ada akhirnya, sehingga pada satu saat kita akan sampai pada batas ujungnya itu. Disebutnya miqat. Miqat itu batas-batasnya. Jadi semakin kita menempuh perjalanan, maka tentu akan semakin mendekatkan kita pada akhir batas waktu itu. Ya. Jadi sebenarnya secara zahirnya memang kita senang, bergembira, gitu ya, bahagia kita masih diberikan usia, tapi hakikatnya semakin memendekkan umur kita. Kenapa? Karena yang disebut dengan ajal atau umur itu sesuatu yang sudah ditetapkan berapa lamanya, berapa tahun yang akan kita lewati.
Dan ketika kita sampai pada ujungnya, ya, maka tentu tidak akan ada yang bisa memundurkan barang sesaat pun, termasuk yang sudah siap untuk dimajukan walaupun hanya sesaat. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita kemudian menggunakan jatah umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan memakmurkannya dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam ibadah, ketaatan, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu riwayat pernah diungkapkan, Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa Nabi satu saat pernah memegang pundaknya. Ini mengibaratkan dunia. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, kata Ibnu Umar. Nabi pernah memegang pundakku. Kemudian Nabi berkata, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nabi bersabda, hiduplah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, bagaikan orang yang asing, aw 'abiru sabil, atau seorang pengembara, seperti seorang musafir. Jadi Nabi menyebutkan dengan dua perumpamaan. Yang pertama sebagai orang yang asing, artinya tempat yang bukan menjadi tujuan kita. Kita meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tanah air, lalu berada di tempat yang lain yang disebut oleh Nabi tempat yang asing, yang bukan menjadi tempat tujuan. Artinya satu saat kita akan kembali ke tanah air kita, Satu saat kita akan kembali ke kampung halaman kita yang dituju. Karena ini hanya tempat seperti yang pernah disinggahi oleh orang yang asing. Satu saat dia harus meninggalkan tempat itu. Satu saat dia harus kembali kepada kampung halaman, berpulang ke kampung halaman. Yang kedua, Nabi juga menggambarkan dunia sebagai kita di dalamnya sebagai seorang musafir. Bahkan dalam riwayat lain pernah digambarkan bahwa Nabi pernah tidur di satu perjalanan, lalu Nabi beralaskan waktu itu hanya menggunakan tikar, sehingga ketika Nabi bangun, tikarnya itu berbekas di lambungnya itu. Jadi bukan alas yang empuk yang enak, hanya tikar yang biasa yang ketika digunakan tentu membekas di lambung Nabi itu. Sampai para sahabat mengatakan, lawin tahun nalaka wiqa'an ya Rasulullah. Andai saja kami membuatkan terlebih dahulu untukmu satu hamparan yang layak digunakan untukmu beristirahat. Tapi Nabi mengatakan, mali wa mali dunia. Apa kepentinganku dengan dunia ini? Wa ma ana li dunya illa karokib. Sesungguhnya aku di dunia ini, atau kita semua di dunia ini, karokib, seperti seorang pengendara, bagaikan seorang pengendara. Istadzola tahta syajarah,
Di tengah perjalanannya dia berhenti di bawah satu pohon, dia bernaung di bawah pohon itu. Sumaroha, dia beristirahat sejenak, watarokah, dan pasti dia harus melanjutkan perjalanan, meninggalkan tempat istirahatnya. Jadi kalau kita tafsirkan barangkali sabda Nabi ini bahwa dunia ini ibaratnya kita sedang melakukan satu perjalanan, kita sebagai seorang musafir lalu berhenti sejenak. Dan di sana barangkali kita bertanya, sudah berapa lamakah gitu ya, perjalanan yang sudah kita tempuh ini? Lalu pertanyaan kedua, berapa lama lagi ya perjalanan yang akan kita tempuh itu? Tentu kalau pertanyaan pertama jawabannya gampang Bu ya Pak. Sudah berapa lama kita menempuh perjalanan ini? Ya sudah berpuluh-puluh tahun, sudah 50 tahun, 60 tahun, sekian puluh tahun. Mungkin sangat mudah untuk dijawab. Tetapi pertanyaan yang kedua, berapa tahunkah lagi kita akan melanjutkan perjalanan ini? Ini tentu tidak akan bisa dijawab dan tidak usah dijawab, karena memang kita tidak akan pernah mampu menemukan jawabannya. Tetapi yang jelas, perjalanan yang akan dilanjutkan itu pasti akan ada batasnya, akan ada ujungnya. Tidak akan selamanya kita berjalan di sini. Itulah yang disebut dengan ajal. Walaupun barangkali yang paling esensi, yang paling penting yang dipertanyakan bukan sudah seberapa lama atau seberapa lama lagikah kita akan melanjutkan perjalanan. Yang bisa barangkali beberapa tahun lagi, bisa beberapa bulan lagi, atau hanya tinggal beberapa saat lagi. Dan kita tidak pernah tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Maka sesungguhnya yang paling esensi adalah ya, Bapak dan Ibu, ya, di tengah perjalanan kita ini, ya, perjalanan yang sudah kita lewati ini, apakah sudah benarkah gitu ya, jalan hidup atau perjalanan yang kita tempuh ini? Barangkali ini yang paling penting. Jadi bukan sudah berapa lama kita berjalan ini, karena jawabannya tahu kita semua. Tapi yang paling penting sesungguhnya bukan sudah berapa lama, sudah sejauh mana, tapi sudah benarkah perjalanan yang kita tempuh ini? Ya, karena kita punya tujuan yang tadi, ya, punya cita-cita. Apakah jalan hidup yang kita tempuh ini akan menyampaikan kita kepada tujuan kita itu? Jadi sudah benarkah jalan yang kita tempuh hari ini? Ya, atau bisa jadi jalan yang sedang kita tempuh ini bukan jalan yang benar, ya, tapi kita berada pada jalan yang salah atau jalan yang sesat, yang tidak akan menyampaikan kita pada tujuan atau cita-cita kita. Itu yang suka disebut dengan muhasabah katanya. Introspeksi diri bukan sudah berapa lama orang hidup teh, tapi dugi kayeuna teh tos leres teu acan jalan hidup yang kita tempuh ini. Ya, karena kita tidak pernah tahu sampai di mana atau sampai kapan kita diberikan usia oleh Allah ini. Ya, kalau sudah benar, maka tinggal kita istiqomah di dalamnya. Dan ternyata bila belum benar atau bahkan kita berada pada jalan yang sesat, ya, maka selama waktu itu masih ada, maka mari kita kemudian kembalikan kepada jalan yang benar ini, ya, kembalikan kepada jalan yang lurus
selama kita masih diberikan kesempatan, ya, walaupun kita tanpa pernah tahu berapa sisa perjalanan hidup kita ini. Yang jelas ketika saatnya tiba, ya, Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi tidak ada sesungguhnya Bapak yang meninggal dunia mendadak, tidak. Semuanya sudah sampai pada ajalnya, sudah sampai pada batasnya, sudah sampai pada waktu yang ditetapkan itu. Ya. Sekalipun tidak dalam keadaan sakit, ya, terlebih kalau yang sedang sakit, ya, ada yang dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetapi kalau waktunya tiba, ajalnya datang, Allah mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dapat mundur, tidak dapat maju. Dan ketika orang meninggal dunia, Allah mengatakan jaa ajaluhum, karena ajalnya sudah tiba. Ya. Jadi batasnya sudah selesai. Ya. Bahasa orang mah tos finish gitu, tos sekep jatahna. Karena sudah selesai, ya, maka kembalilah kepada itu. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini, ya, dengan kata ajal. Ya, kata para ulama, ajal itu waktu muhaddadun, waktu yang ditetapkan, ya, waktu muaqqatun, waktu yang ditentukan, atau bahasa lainnya miqatun, batas yang sudah ditetapkan. Artinya karena sudah ada batas, tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan dari batas. Kalau batasnya 75, selama belum sampai pada usia itu, ya, maka akan diberikanlah oleh Allah jatah usia. Tapi bila sudah sampai pada batasnya, ya, maka tentu Allah menyatakan la yastakhirun, tidak dapat dimundurkan walau sesaat. Jadi pami ayeuna urang tepang 100 tahun egal teh lain memanjangkan usia seleres namanya, tapi semakin memendekkan usia. Kenapa? Karena batas usianya sudah Allah tetapkan dan urang terterang gitu lupa. Sabaraha urang teh dipasihan. Ya. Sabaraha lagi deui berapa tahun lagi kan kita tidak tahu. Nah, di ayat ini Allah menyatakan walikuli ummatin ajalun, bahwa bagi tiap umat ini ada batas waktunya. Jadi bisa disebut, ya, dalam ayatnya dengan kata umat, ya, tapi bisa juga yang dimaksudkan berkaitan dengan personal, dengan pribadi, dengan tiap diri. Bahwa tiap umat ini punya batas waktunya, dan setiap manusia pun punya jatah umurnya. Disebutkan umat karena memang pada kenyataannya tidak ada umat yang bertahan sepanjang masa. Ya. Zaman kapungkur, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim, semuanya punya masa masing-masing, punya kurun waktu masing-masing. Zaman Nabi Nuh berapa tahun, ratusan tahun. Zaman Nabi Ibrahim, kemudian masa Nabi Musa, masa Nabi Daud, semuanya punya masa, punya kurun waktu masing-masing. Ya. Dan semuanya akan berakhir pada masanya. Dan disebut oleh Quran ajalnya masing-masing.
Jadi zaman Nabi Musa berapa tahun? Ketika selesai berarti sampailah pada ajalnya. Nah, ajal juga kata para ulama ya, bisa ditafsirkan dengan umur manusia ini. Jadi kenapa umat disebut ajal? Ya, karena mereka punya batas waktu masing-masing, ya, dan juga ajal yang dimaksud ini berkaitan pula dengan azab, ya, atau batas waktu untuk mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau bahasa para ulama, ya, jadi ajal itu Pak bisa ditafsirkan dengan umur, bisa ditafsirkan dengan azab. Fa idza jaa ajaluhum artinya ketika sampai masa mereka untuk diazab, maka tidak akan bisa dihindarkan azab itu. Jadi kenapa ajal dikaitkan dengan umat? Yang pertama karena setiap umat punya kurun waktunya. Yang kedua karena setiap umat yang dulu pernah diutus Nabi, Allah tidak langsung mengazab mereka. Ai umat Nabi Nuh bageula langsung diazab ku Allah? Tidak. Mereka diberikan batas waktu oleh Allah untuk mereka bertaubat, untuk mereka memperbaiki dirinya. Jadi ketika mereka tidak taat kepada nabinya, tidak beriman kepada rasulnya, langsung kemudian dikirim adab gitu. Kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Nuh, ya, umat-umat yang dulu durhaka tidak langsung kemudian diazab tanpa mereka diberikan waktu untuk bertaubat. Tidak, Allah berikan waktu kepada mereka untuk bertaubat, untuk memperbaiki dirinya kembali kepada jalan yang benar. Nah, waktu taubatnya itu dibatasi. Berapa lama diberikan waktu mereka bertaubat itu? Nah, itu namanya ajal. Maka Allah mengatakan setiap umat ada ajalnya. Artinya apa? Setiap umat ada batas waktu mereka bagi yang durhaka untuk mereka bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Dan itu ditentukan berapa tahun. Misalnya 5 tahun ditentukan. Tapi kalau sudah 5 tahun mereka masih belum bertaubat, ya, masih belum kembali kepada jalan yang benar, justru mereka semakin menentang nabinya. Fa idza jaa ajaluhum, maka kata para ulama yang dimaksud ajal di sini adalah datanglah azab itu. Nya dakwah kos ditangguh ke 5 tahun, tapi anggar bertobat kene. Anggar ke sadar-sadar kene. Karena waktu taubatnya sudah selesai, jaa ajaluhum, ja'al azab. Maka datanglah adab itu kepada mereka. Dan ketika adab itu tiba, nah kata Allah, la yastaghiruna sa'a, tidak akan bisa dimundurkan, tidak akan bisa dihindarkan adab itu kepada siapapun. Sapertos nu kaalaman ku Nabi Nuh, apa nu terlepat teh sanes batu unggul, termasuk putrana nyalira sahabu Kanannya. Kenapa tidak kemudian ditangguhkan sehari 2 hari deui atuh banjir teh ieu? Kanan belum juga bertaubat, belum juga mengikuti ayahnya. Kata Allah, kalau ajal itu sudah tiba, kalau masa azab itu sudah turun waktunya, maka tidak akan bisa dimundurkan. Ya. Nah, kalba yang dimaksud dengan ajal ini berkaitan pula dengan umur kita. Ya. Nah, dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, wa qad akhrajallahu bani Adam ilal ardi wa askanahum fiha. Allah telah mengeluarkan keturunan Adam ke bumi ini dan menempatkan mereka di dalamnya. Wa ja'ala lahum ajalan musamma, dan menentukan untuk mereka batas waktu tertentu. Jadi Allah menciptakan kita Bani Adam lalu tinggal di bumi ini
Dan Allah juga menjadikan bagi kita ajalan musamma atau ajalul musamma dalam bahasa Quran, batas waktu tertentu. La tataqaddama ummatun minal umami ala waqtihal musamma wa la tata'akhkhara. Tidak ada satupun umat dari umat manapun yang melampaui batas atau terlambat dari batas waktunya yang telah ditentukan itu. Semuanya berakhir pada masanya, semuanya berakhir pada ajalnya masing-masing. Lal umamul mujtama'atu wala amruha, baik umat secara keseluruhan ya, yang selesai masanya atau yang kembali dengan turunnya azab kepada mereka ya, ataupun masing-masing individu ya. Jadi ajal ini ya, bisa ditafsirkan dengan umur atau juga dengan azab ya. Berkaitan dengan umat itulah azab yang diberikan kepada mereka, dan azab ini, ajal ini tidak akan dimundurkan bila Allah sudah berikan batas untuk mereka bertaubat, tetapi mereka masih tetap tidak bertaubat. Yang kedua berkaitan pula dengan afrod ya, dengan personal, individu, dengan tiap jiwa, bahwa setiap manusia ini memiliki ajalnya masing-masing, batas waktunya masing-masing. Nah, karena semua Bani Adam sudah punya batas waktunya ya. Dulu Nabi Ibrahim ya, ikhwatu iman rahimakumullah, pernah mewasiatkan kepada anak-anaknya ya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim punya anak siapa Bu? Ismail sareng Ishak. Kemudian punya cucu saha Yakub. Nah, semasa hidup kata Allah ya, karena Nabi Ibrahim tahu setiap manusia punya batasnya, punya ajalnya, maka manfaatkanlah ya, sebelum sampai pada ujungnya itu, sehingga kemudian beliau mewasiatkan kepada mereka. Apa wasiatnya? Ini wasiat Nabi Ibrahim. Ya baniya inna Allah astafa lakum din. Hei anak-anak, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi sesungguhnya jalan dakwah para nabi itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak ada yang berbeda, hanya masanya yang berbeda, tapi inti ajarannya sama. Tauhid. Ya, nu dicandak ku Nabi Ibrahim, ku Nabi Musa, ku Nabi Daud, semuanya sama. Justru apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad menyempurnakan ya, apa yang sudah dibawa oleh para nabi di masa. Sehingga kalau kita baca ayat ini, kata Nabi Ibrahim, ini kan wasiat Nabi Ibrahim, hai anakku, ya, pilihlah agama ini, tetaplah berada dalam agama ini. Agama mana? Ibrahim mengatakan wa antum muslimun, ya, yang dimaksud adalah agama Islam. Di bahasa gampang masa dena Isani Islam, tapi dengan masa dan kondisi yang berbeda-beda saja. Lalu Al-Baghawi menjelaskan izqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ayat berikutnya sebetulnya. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku.
Di ayat 133-nya. Qala Athaun berkata, innallaha ta'ala lam yuqbal nabiyyan hatta khayyaru bainal hayati wal maut. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mewafatkan seorang nabi sehingga ia memilihnya antara hidup dan mati. Jadi Allah tidak akan mewafatkan seorang nabi kecuali Allah memberikan dulu ya, pilihan kepada mereka. Apa pilihannya Bapak? Apakah mau tetap hidup di dunia ya, atau mau kembali ke rahmatullah, mau tetap hidup atau mau meninggal dunia, itu bahasa kita. Dan ini hanya diberikan kepada Nabi. Seperti ya, ketika akan sampai pada batas ajal beliau Nabi Ibrahim ya, maka Ibrahim diberikan pilihan oleh Allah ya, mau melanjutkan atau selesai gitu, betah kene di dia atau rek pulang ya. Dan ternyata rata-rata semua nabi memilih apa? Memilih kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad mah di pangkonan Siti Aisyah. Lalu datanglah malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ya, sampai kata Allah, sampaikan kepadanya apakah masih tetap ya, atau mau pulang. Lalu Nabi Muhammad mengatakan Allahumma arrafi qolan gitu. Jadi katinggal nabi-nabi nu parantos dipayung. Sampai kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, pertemukanlah saya dengan mereka. Sahabat Nabi Ibrahim, Nabi Musa Muslimah. Dan Siti Aisyah paham bahwa Nabi lebih memilih pulang ke rahmat Tuhan. Ya, maka kemudian meninggal dunia. Ayo orang sani gitu mau. Oke, Jibril Suping ditaruh selama. Ibu betah kene bariwi. Dan lamun ditaruh mah pasti kumaha jawabanna? Kewe da betah kene. Sadayana ge pasti jawabanna betah kene walaupun sudah 80 ditaruh betah kene betah. Maka kata Nabi moal ditaruh pasti jawabannya sadayana kitu. Yang akan ditanya hanya Nabi. Ketika ya, manusia didatangi Israel, maka selain Nabi mah tidak akan pernah ditanya lagi. Datang kemudian kembali. Palama hoya Yakub. Nah, kemudian ketika Yakub memilih ya kematian, qala dia berkata, Rabbi zurni hatta as'ala waladi wa ausihim pajama walada wa walada waladi. Ya Allah, berilah tangguh kepadaku sehingga aku bertanya meminta kepada anak-anakku dan aku wasiatkan kepada mereka. Maka Yakub mengumpulkan anak-anaknya, anaknya dan anak cucunya, kemudian menyampaikan wasiat kepada mereka. Dan ternyata rupa yang diwasiatkannya sama sekali tidak ada kaitan dengan dunianya. Apa Bu yang diwasiatkannya? Ma ta'buduna min ba'di. Dan pindah agama mual, itu bahasa orang. Mau tetap dalam Islam atau mau pindah agama? Dan ternyata semua jawabannya sama. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kata anak-anaknya. Kami tetap akan menyembah Tuhan ya, dan Tuhan yang pernah disembah oleh para nabi dulu ya. Ini yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Ya, sekalipun Allah mengatakan fala tamutunna, janganlah kamu mati, bukan berarti menolak
kematian. Aya mau biasa lupa. Menghindarkan tadi sorayatna kumaha? Kalau ajalnya sudah tiba tidak akan bisa diundurkan sesaat pun. Gitu. Ya. Lalu yang dimaksud dengan fala tamutunna jangan mati apa? Ya. Nah, maka Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ai ahsinu fi halil hayati. Berbuat baiklah selama kalian hidup. Berbuat baiklah selama kita hidup. Wa alzamu hadza, dan berpegang teguhlah kepada agama ini. Ulah dugi ka keluar dina Islam. Ulah dugi ka ninggal Islam. Ahsinu bi halil hayat, berbuat baiklah selama kita hidup ini. Wa alzamu hadza, dan berpegang teguhlah kepada agama ini. Kenapa? Liyarzuqakumullahu wafata alaih, agar Allah merizkikan kewafatan dengan tetap berpegang teguh padanya. Ini yang dimaksud dengan jangan meninggal dunia. Artinya apa? Terus menerus berada dalam kemusliman, jangan sampai lepas kemusliman ini. Ya, terus meneruslah dalam kebaikan, dalam kebajikan, dalam ketaatan. Ya, sehingga nanti Allah rizkikan kepada kita kewafatan dalam keadaan tetap beragama Islam. Ujian pun disebat rizki teh sanes acuh. Gitunya sanes harta, sanes artos unggul, sanes tua unggul. Tapi rizki yang paling utama ternyata adalah kewafatan dalam keadaan memeluk agama Islam. Itu rizki yang paling utama. Kewafatan dalam keadaan kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, itu rizki yang paling utama. Ya, kenapa kita memohon kepada Allah rizki kewafatan dalam keadaan yang baik? Nah, Ibnu Katsir mengatakan fa innal mar'a yamutu qoliban ala ma kana alaihi. Karena sesungguhnya manusia itu biasanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama yang dijalankannya. Jadi salami jumenengna kumaha tah. Maka Ibnu Katsir mengatakan maka biasanya manusia akan meninggal dunia ya sesuai dengan apa yang sedang dia jalankan itu. Wa yumasu ala ma mata alai, dan kelak dibangkitkan pun berdasarkan agama yang dia bawa mati. Jadi lamun ada orang yang meninggal dunia dalam satu keadaan dan dia sedang menjalankan Islamnya, maka Ibnu Katsir mengatakan dia pun kelak dibangkitkan ya, dalam keadaan dia sedang menjalankan agamanya itu. Kalau meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka dia pun dibangkitkan dalam keadaan muslim. Wa qad ajralahul karimu adatan, sesungguhnya Allah telah memperlakukan kebiasaannya bi anna man qasodal khair, bahwa barang siapa yang mempunyai tujuan yang baik, niat yang baik ya, tujuan yang baik, wufiqolahu, maka dia akan menuntunnya ke arah kebaikan itu ya. Jadi orang yang selalu punya tujuan baik, apapun yang dilakukannya tujuannya baik, kata Ibnu Katsir, maka Allah akan menuntunnya ke arah kebaikan itu. Makanya kalau orang berbuat buruk, berbuat kejelekan, itu pasti diniatkan sebelumnya akan melakukan perbuatan yang buruk itu. Sebaliknya orang yang berbuat kebaikan atau orang yang punya niat kebaikan ya, untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan menuntun orang itu untuk bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya. Ini yang disebut dengan hidayah taufik ini. Jadi pami orang senantiasa berada dalam kebaikan,
punya tujuan, punya niat-niat yang baik. Nah, Allah berikan hidayah taufik pada diri kita. Ayat senantiasa pada jalan yang baik. Wa yusiru alaihi, dan dimudahkan jalan baginya itu ke arah kebaikan itu. Jadi mudah melakukan kebaikan, mudah mengerjakan kebajikan. Kenapa? Karena pertama ada niat, ya, punya tujuan yang baik. Yang kedua diarahkan oleh Allah. Yang ketiga dimudahkan jalannya itu. Ya. Wa manawa solihan subita alaihi. Oh, kapan pun terjemahannya. Wa manawa solihan subita alaihi. Nah, harusnya ada terjemahnya tambahan lupa. Wa manawa solihan. Dan barang siapa yang berniat itu solihan akan mengerjakan amal yang soleh, subita alaihi, maka pahalanya sudah ditetapkan. Pak tadi baru berniat, Pak, berniat yang baik, ya, kata Ibnu Katsir, maka Allah menuntut untuk bisa mengerjakan kebaikan itu. Ayah teh ngadamel anu gitu ya, kan itu niat, Pak. Maka kata Ibnu Katsir, Allah akan bimbing dia supaya kemudian niatnya itu bisa diwujudkan. Yang kedua, dimudahkan jalannya. Dimudahkan jalannya. Umawi kanggo kebaikan mah jangan pernah putus asa, Pak. Wah, sigana moal biasa. Di mana danana, di mana artosna tidak. Kalau niatnya baik, insya Allah selalu ada jalan. Kenapa? Iya, terima kasih. Kalau kita berniat baik, yang pertama apa, Bu? Wufiqo lahu, Allah tuntun ke arahnya. Yang kedua, yusiru alaihi, dimudahkan jalan. Keningan beres. Walaupun di awalnya tidak terbayang kita beres semua, tapi karena kita punya niat baik, ya, punya niat yang mulia, maka dimudahkanlah jalannya oleh Allah. Beres, ya kan? Bahkan kata Ibnu Katsir bahwa siapapun yang sudah punya niat yang baik, niat yang soleh, maka pahalanya sudah ditetapkan. Walaupun pada kenyataannya tidak bisa diwujudkan, tapi pahalanya tetap sudah dicatat oleh Allah sebagai satu pahala. Itu ya tafsir dari surat Al-Baqarah 132, wasiat para nabi sebelum mereka meninggalkan dunia. Kemudian dalam surah Ali Imran 102, ternyata bukan hanya para nabi yang berwasiat, tapi Allah juga langsung berwasiat kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini wasiat takwa dari Allah kepada orang yang beriman. Ai hafizu 'alal Islam bihalisi hatikum wa salamatikum. Peliharalah Islam dalam diri kalian sewaktu kalian sehat dan sejahtera, agar kalian nanti meninggal dunia dalam keadaan Islam. Jadi menuju sehat, menuju selamat, sejahtera, menuju baik-baik saja. Manfaatkanlah, peliharalah Islam ini dengan amalnya. Kenapa? Litamutu alaihi, sebab apa? Litamutu alaihi, agar kalian meninggalkan dunia dalam keadaan beragama Islam. Fa innal karima qad ajru adatahu bi karamihi. Karena Allah dengan kemurahannya, Allah yang maha pemurah telah menjadikan sunnahnya. Sunnah tema nama kebiasaannya. Apa kebiasaan dari Allah itu? Man asya ala syai'in mata alaihi. Sunnah Allah itu adalah barang siapa yang hidup menjalani suatu keadaan,
maka ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan tersebut yang sedang ia jalani. Jadi apa yang sedang dijalani oleh kita, kata Ibnu Katsir, maka orang akan meninggal dunia pun pada apa yang sedang ia jalani itu. Apa yang sedang dijalaninya kebaikan, maka dia pun meninggal dunia dalam kebaikan. Orang yang sedang dia jalani sehari-harinya, mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah, menunjukkan, membimbing, maka Ibnu Katsir mengatakan dia pun akan kembali pada saat keadaan yang sedang dia jalani. Patarosnana ala syai'in teh nu mana ieu teh gitu. Jadi ala syai'in kita itu keadaan yang sedang kita jalani teh yang mana itu? Karena bisa jadi keadaan yang baik atau keadaan yang buruk itu Pak. Tadi teh bukan seberapa lama sudah kita tempuh gitu, sudah kita habiskan, tapi sudah benarkah keadaan atau jalan yang ditempuh orang teh? Sudah benarkah jalan hidup yang kita ambil ini? Sudah benarkah langkah hidup yang kita tempuh ini? Kenapa kita pertanyakan itu? Karena Ibnu Katsir mengatakan orang akan meninggal dunia sesuai dengan keadaan yang biasa dia tempuh. Lamun biasa saya, maka dia pun akan meninggal dalam kebaikan. Lamun biasanya salah keburukan yang dia tempuh, maka dia pun meninggal dalam keadaan itu. Nah, Ibnu Katsir mengatakan orang yang hidup pada satu keadaan dia pun meninggal pada keadaan itu. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaih, maka barang siapa meninggal dunia di atas suatu keadaan, maka kelak ia pun akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut pula. Jadi bagaimana kita meninggal dunia? Maka jawabannya apa yang sedang kita jalani saat ini. Bagaimana kurang kengan itu? Jawabannya apa yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, kemudian dalam tafsir As-Sa'di halaman kedua terjemahnya, ini adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang mungkin agar mereka bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan terus-menerus dalam keadaan demikian, tetap teguh dan istiqomah di atas ketakwaan tersebut sampai datang kematian. Kalau jalan yang kita tempuh, keadaan yang kita tempuh ini ternyata jalan keselamatan, tetap istiqomah terus-menerus ya. Tapi bila ternyata jalan ini yang kita ambil jalan yang salah, bahkan jalan yang sesat, maka segera kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena sesungguhnya siapa yang hidup terbiasa pada suatu keadaan, pasti dia pun meninggalkan dunia ini pada keadaan tersebut. Dan barang siapa yang ketika sehatnya, semangatnya, dan memiliki kemampuan menuju sehatnya, pasker sumangatna kurang, kemudian Allah pun berikan kemampuan dalam diri kita ini terus menerus bertakwa kepada Rabb-Nya, selalu mentaatinya, terus menerus kembali kepadanya, berzikir gitu Pak, ingat kepada Allah, maka Allah akan meneguhkannya Pak. Ketika kematian mendatanginya dan memberikan rizki kepadanya husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Artinya akhir kehidupan yang baik ini tidak akan bisa didapatkan oleh siapapun terkecuali dia sudah terbiasa dengan keadaan itu. Ketika dia dalam keadaan sehatnya, keadaan semangatnya, ketika masih diberikan kemampuan, dia terus bertakwa kepada Tuhannya, menjalankan perintahnya, terus menerus kembali kepada Allah, maka Allah akan meneguhkan kematiannya. Jadi sadayana ikan punya kurang hoyong husnul
khotimah. Tapi husnul khotimah ini tidak mungkin dapat diraih kecuali apabila kita sudah berada pada keadaan baik itu, ya, keadaan baik yang biasa kita jalani sehari-hari. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata bahwa an yuto'a falayusi, bahwasanya dia adalah zat yang ditaati maka janganlah bermaksiat. Wa yuzkaru falayunsa, dia adalah zat yang senantiasa diingat janganlah dilupakan. Wa yushkaru falayunfaru, dialah zat yang disyukuri nikmatnya dan janganlah diingkari. Wa hadhil ayatu bayanun lima yastahiqu ta'ala minat taqwa, dan ayat ini sebagai penjelasan bagi orang yang ingin mewujudkan nilai-nilai takwa itu, ya. Wa amma ma yajibu 'alal 'abdi minha, adapun perkara yang diwajibkan kepada seorang hamba terkait dengan perintah takwa ini, Allah berfirman di ayat lain, fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kita mewujudkan takwa ini. Wa tafasilu taqwa mu'allaqun bil qalbi wal jawari kasiratun jiddan, dan rincian takwa ini terkait dengan amal hati dan anggota badan sangatlah banyak bentuknya. Nilai-nilai ketakwaan diwujudkan dalam amalnya yang seperti apa? Tentu ya, bentuknya sangat banyak kalau kita rinci. Tapi ya kalau diringkaskan, ya, maka wujud dari ketakwaan ini adalah fi'lu ma amarallahu bihi wa taraka kullama nahallahu anhu, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan setiap apa yang dilarang Allah padanya, maka itulah wujud dari ketakwaan. Ini rinci mapanginten seueur pisan. Tapi apapun yang dikerjakan, ya, berdasarkan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka itulah ciri-ciri ketakwaan. Kemudian di hadis Bukhari, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kunna julusan innan nabi, kami pernah duduk bersama Nabi, faqala, lalu beliau bersabda, ma minhum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar, bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Bahkan ini berbarengan dengan ketetapan ajal yang tadi apa? Dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan bahwa manusia ini Allah tetapkan sejak dalam kandungan itu ajalnya, itu yang rizkinya, kemudian bahagia celakanya, sampai dengan urusan surga dan nerakanya ternyata sudah Allah tetapkan. Ya. Jadi satakar kebak kurang milari rizkina sakitu banyak sakitu. Ya. Atau ada orang yang sebaliknya, kalau dia layak mendapatkan itu maka Allah berikan. Ya. Lalu para sahabat bertanya, faqulna ya Rasulullah afala nattaqi, wahai Rasul, apakah kami tidak perlu beramal? Karena sudah ditetapkan surga atau neraka. Jadi saya, bapak dan ibu sudah ditetapkan mau masuk surga atau neraka, beberapa keterangan, tapi ketetapannya sudah ada. Nah, maka timbul pertanyaan, kalau demikian apakah kita tidak usah beramal? Ada geus ditetapkan gini surga jeung neraka urang teh. Orang kita jadi ahli surga, ahli neraka. Kata Nabi, semuanya sudah ditetapkan. Maka pertanyaan sahabat wajar. Kalau demikian, ya dia tidak usah beramal, itu ditetapkan maka kunaon. Ya, qala Nabi berkata, la i'malu fakullun muyassar. Tidak, beramallah kalian, karena setiap orang itu dimudahkan untuk beramal. Justru bukan tidak beramal, tapi beramallah dengan amal-amal yang mudah itu. Kenapa? Karena setiap orang sudah amalnya sudah dimudahkan untuk dia lakukan. Summa qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat surah Al-Lail ayat 58 yang kita suka baca. Fa amma man
sanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, membenarkan adanya pahala balasan surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, maka amal-amal yang dia akan lakukan mudah baginya untuk dilakukan. Mudah berbuat kebaikan, mudah bersedekah, mudah melakukan kebajikan, mudah berbuat kebaikan. Itu ciri, kata Nabi, orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai ahlu surga, ahlul jannah, ahli surga. Nah, pada ayat selanjutnya juga sama, bahwa orang yang mudah berbuat keburukan maka akan sebaliknya. Nah, ibu pemikiran satu saat terasa berat gitu kan untuk melakukan keburukan, alhamdulillah. Berarti orang mah bukan ahli neraka insyaallah. Bapak Ibu, kami angkat badai ngidamel satu perkara mudah dilakukan, mau sholat, mau ngaji, mau apapun, ternyata bagi ibu dan bapak mudah, bersyukur. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita jalannya menuju ke surga. Tapi segera bertaubat. Lamun gampang teh awon, gampangnya karena keawonan teh bisa jadi Allah pun memudahkan jalan masuk. Satu lagi yang kedua terakhir, Ali berkata, Nabi pernah berada di satu jenazah, lalu kemudian mengambil sesuatu, kemudian beliau menusuk-nusuk ke tanah, orang menyanak regang, Pak. Ada usungan jenazah yang lewat, lalu Nabi mengambil satu batang ranting, lalu ditusuk-tusuk, dipukul-pukul ke tanah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kita tidak bersandar atas takdir kita dan meninggalkan amal? Kayak tadi, lamun kurang terus ditetapkan surga atau nerakanya tempat kita, geus we nuturkeun takdir gitu. Atau kalau bahasa tadi, kudu beramal deui atuh ari geus urang di surga mah. Lamun ditakdirkeun pasti lepas surga mah sudah tidak perlu lagi sholat, geus jadi ahli surga. Kata Nabi, tidak. Kenapa? Beramalah kalian, karena setiap sesuatu dimudahkan atas apa yang telah diciptakan untuknya. Jadi kalau ibu bapak mudah melakukan kebaikan, mudah-mudahan jalan kita memang dimudahkan ke sana. Dan ketika ibu rajin kebaikan, dan sebenarnya bukan orang lain yang butuh dengan kita, tapi karena kita butuh dengan itu, kita butuh berbuat kebaikan, kita butuh melakukan kebaikan. Apakah kita bersandar pada takdir? Nabi mengatakan, i'malu faqulun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena setiap sesuatu dimudahkan atas apa yang telah diciptakan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adah fayassaru li amali ahli sa'adah. Siapa yang termasuk orang yang ditakdirkan bahagia, kita garis bawah. Siapa yang termasuk orang yang ditakdirkan bahagia nanti, dalam hadis yang tadi, ahli surga, maka akan dimudahkan mengamalkan amalan ahli surga. Tidak berat, tidak ada yang susah. Apapun yang dikeluarkan, udah tegelamun keluar pasti aya deui. Kamari masalah bahasa Ustaz Biar balikeun Pak, nanti konsep rezeki teh. Ulah teu kaur aya deui tak ulah gitu. Balikeun urang mah teu kaur aya deui cenah. Nah, pan urang ge asalna eueuh urang teh punya las. Bapak gaduh dompet meser tos ayaan di sini. Untuk saya berarti dibanding meser.
Bapak Ibu beli dompet, ada isinya? Tidak ada. Lalu kita isi, ada kan? Setelah ada isinya, kita keluarkan, tidak apa-apa. Kayak sudah keluar ada lagi. Gitu. Jadi rezeki itu asalnya ada, tidak ada. Lalu Allah adakan, kita keluarkan. Ya. Wah, gitu. Maka Allah itu akan senantiasa mengadakan kembali. Jadi konsep rezeki mah teu kaur eueuh aya deui. Ulah teu kaur aya eueuh deui berarti kita masih belum melepaskan dari ikatan dunia. Mata digeueuh begitu tah. Cek bahasa Ustaz Tiar mah cenah. Beunghar jeung miskin mah sudah ketetapan Allah. Orang yang kaya sekalipun dia terus dikeluarkan tidak akan pernah menjadi miskin, tidak pernah dalam sejarah orang kemudian terus benar menjadi miskin, tidak. Sebaliknya orang yang menahan terus ditahan begitu butuh dikeluarkan dan sieun beak apakah jadi kaya? Tidak, anggar we sakitu-kitu kan. Ya. Apa yang sudah ada, apa yang lepas darinya biasa, kayak aya deui. Tapi apa yang ada dalam dirinya dia keluarkan karena dia butuh dengan dan bagi dia mudah dilakukan itu. Maka Nabi mengatakan itulah salah satu ciri insya Allah termasuk ahlus sa'adah, orang yang nanti mendapatkan kebahagiaan. Wa amma man kana min al-syaqqa fa yasaru li amal al-saqqa. Dan barang siapa yang termasuk orang yang ditakdirkan sengsara, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli neraka. Ini gampang teh ini karena karena teh bisa jadi. Itulah salah satu cirinya. Maka Nabi membacakan ayat fa amma man a'ta wa taqa yang tadinya wa saddaqa bil husna fasanu yasiru lil yusra. Barang siapa yang bertakwa membenarkan adanya pahala, ya, maka kami kelak menyiapkan baginya jalan yang mudah untuk dia. Terakhir dalam hadis Bukhari, ya, Anas bin Malik pernah berkata, marru bi janazah, lewat, nah kita perhatikan, lewat satu jenazah, fa'asnau 'alaiha khairan, lalu mereka menyanjungnya dengan kebaikan. Saya nunggu siapa nih yang meninggal dunia? Si A, si B. Lalu orang menyebutkan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya, teringat dengan jasa-jasa kebaikannya, pernah ini, pernah ini. Kemudian terbayanglah kebaikan dia selama ini. Yang diucapkan adalah kebaikan-kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda wajibat. Nah, wajibat itu wajib, pasti. Summa muru bi ukhra, kemudian datang lagi jenazah yang lain, fa asnau 'alaiha syarran. Lalu mereka menyebutnya dengan keburukan. Saya mengantunkan siapa yang meninggal teh, Pak? Si A. Lalu terbayanglah kan selama dia hidup teh keburukan-keburukannya. Kan pasti teman langsung punya. Kalau ada yang meninggal, kenapa kita kemudian bersedih sampai kita berlinang air mata? Karena teringat kebaikan dia. Ya. Dan itu akan seperti itu atau otomatis. Ya. Maka Nabi mengatakan wajibat, wajibat pasti wajib. Faqala Umar bin Khattab wa ma wajabat. Lalu Umar berkata, wa ma wajabat, apa yang dimaksud pasti itu wahai Rasul? Qala, Nabi bersabda, hadza asnaitu alaihi khairan wa wajabat lahul jannah. Jenazah pertama yang kalian sanjung dengan kebaikan itu, maka pasti baginya masuk surga. Wa hadza asnaitu alaihi syarran fa wajabat lahun nar. Dan jenazah kedua yang kalian menyebutnya dengan keburukan, maka pasti dia masuk neraka. Nah, di kita suka salah praktek, itu pun teman. Kalau ada yang meninggal dunia, lalu kemudian ditanyakan oleh seseorang, Bapak, Ibu, bagaimana jenazah ini? Apakah dia orang yang soleh? Cuma jawabanku, ya pasti soleh kan. Mulki apakah dia orang yang soleh? Tidak, yang malahnya. Itu aku ya. Ada yang meninggal, lalu ada yang bertanya, Bapak dan Ibu hadirin ikhwat iman, ya, apakah jenazah ini orang baik? Baik. Apakah dia orang yang soleh? Soleh. Yang tadi bertanya, wajibah? Bukan begitu.
Wajabatnya kata siapa? Bukan kata kita, kata Nabi. Ketika ada jenazah yang lewat, lalu para sahabat spontan mengungkapkan kebaikan-kebaikannya karena teringat masa hidupnya. Kakuping Nabi wajabat, wajib, pasti dia masuk surga. Betul kan? Atau ada usungan jenazah kedua, disebutkan keburukannya karena dia orang yang durhaka semasa hidupnya. Cek Nabi, wajabat nar, dia wajib masuk neraka. Jadi wajabat bisa wajabat ahli surga, bisa wajabat ahli neraka, tergantung pada keadaan semasa hidup. Jadi alamiah, tidak dikondisikan gitu, tidak usah ditanyakan, Bapak dia orang yang soleh, yang pasti jawabannya soleh kan? Ya. Maka tidak perlu dipertanyakan. Ya. Kenapa? Karena pasti orang akan teringat semasa dia hidup. Kalau orang teringat semasa dia hidup, wajabat, maka dia wajib untuk bisa menjadi ahli surga. Nabi mengatakan, antum syuhada'ullahi fil ardi. Antum syuhada'ullahi fil ardi, bahwa orang-orang yang masih hidup, kita semua Pak, menjadi saksi mereka. Ya. Kalau kita tahu selama hidupnya bersama-sama dengan dia, maka kita mengatakan baik ahli surga insya Allah. Karena pernyataan kita menjadi saksi selama, karena kita menjadi saksi pernah bersama-sama dengan mereka selama mereka masih hidup. Maka mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita, wabil khusus yang selama kita hidup bersama dengan kita, yang mudah-mudahan memicu kita untuk terus ya melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan, dan mudah-mudahan kita pun ya, yang akan kembali kepada Allah, mudah-mudahan jatah umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita kembali ya mengintrospeksi diri kita, sudah benarkah jalan yang kita tempuh ini? Kalau benar, mari kita pertahankan, mari kita istiqomah di dalamnya sehingga kita kembali kepada Allah pada jalan yang benar yang biasa kita tempuh selama hidup kita. Demikian yang disampaikan pada subuh kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat